Oke, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, mantap di closing ya ini. Akhiran. Ya. Tadi awalan kita berbicara bagaimana di sekolah, yang kedua bagaimana menuju ke pas di kuliner. Iya. Dan sekarang ini pertanyaannya ada sedikit terkait konten. Nah, katanya juga kan suka bikin konten-konten ya. Iya, betul. Oke, sambil sambil promosi juga ya. Melayani siswa-siswi gitu kan, masak-masaknya juga dan juga sambil ngonten. Ya. Nah, itu awal mulanya gimana tuh? Penasaran banget kok bisa kepikiran gitu. Kita kontenin aja nih gitu. Ya mungkin kita jualan harus menyesuaikan zaman mungkin teh. Ya. Betul kan? Oke. Zaman sekarang kan dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Tentu ada hal yang membuat viral itu apa sih gitu. Terutama kan video-video yang menyangkut tentang usaha kita itu. Banyak dulu yang mau food vlogger terutama yang mau ngeliput yang DM. Bener, serius. Cuman kan kita jualan di dalam instansi gitu, membatasi orang-orang yang masuk ke instansi tersebut gitu. Ya akhirnya di skip dulu aja gitu. Kita mohon maaf belum menerima ini. Akhirnya kan ada inisiatif kalau orang lain mau, kenapa kita tidak mau sih gitu. Ya dulu kan modal kecil-kecilan mungkin seadanya bikin video, ternyata cepet juga nih kalau diupload ke sosial media gitu. Sampai sekarang mungkin ya kecil-kecilan bikin video, kalau ada menu baru kita video terus promosiin di dunia sosial media gitu. Terus ya mungkin efeknya besar juga teh. Selain promosi juga nama kita banyak dikenal. Iya. Iya betul. Bahkan luar sekolah pun ketika saya Adoni lihat futsal, lihat wih Adoni gitu. Jadi bukan sekedar menu yang terkenal, tapi kitanya juga ikut gitu teh. Terus kemarin yang paling ini pas dibagi rapot, ibu-ibu, orang tua, siswa yang dibagi, mana katanya ini yang paling viral. Oh itu channel kantin ini yang paling viral gitu. Ya mungkin kita kalau berbicara tentang konten atau ini selain untuk mempromosikan dagangan-dagangan kita, ya kita sesuaikan zaman aja gitu dagang. Terus improvement dari pembayaran juga ngaruh teh. Dulu kan kita kalau mau jajan uang cash, betul kan? Iya. Sekarang anak-anak gak bawa uang cash. Iya, langsung kita gercep gitu. Terus promosi juga kita upload di sosmed. Ternyata banyak juga teh. Setelah kita upload, bahkan dulu pernah videonya baru beberapa detik di-upload, sudah ada yang nanyain gitu produk itu. Oke, mantap. Luar biasa. The power of sosial media. Ya mungkin cepet lah perkembangan Dulu waktu awal-awal buka kan belum konten. Jadi ada produk kalau tidak dibarengi dengan konten itu lama deh anak-anak taunya. Sekarang 1, 2 hari, 3 hari anak-anak sudah tahu gitu, sudah viral mungkin. Oh iya. Pokoknya pengaruhnya sangat besar. Iya, betul. Nah, dari sudah upload konten gitu, ada nggak sih dari luar yang jadi ikut ke jajan yuk, ke Adoni? Gitu. Ada nggak sih ya? Banyak. Oh banyak. Banyak deh. Tapi kita kan ada pembatasan buat teman-teman yang mau jajan gitu di luar sekolah. Kita bisa delivery order, kita bisa COD gitu. Belum buka pemasaran via online gitu sih kita. Cuman ya masih terbatas, masih dalam proses lah mungkin buat yang mau jajan gitu. Bisa COD di depan sekolah atau bisa dianterin mungkin. Banyak.
asli. Oke, nanti bisa juga kru pada pesen ya. Bisa. Kirim ke radar. Sangat gitu. bisa. Kadang-kadang anak-anak suka jajan ke sana juga lagi PKL. Oh gitu. Ya benar ya. Bahkan alumni-alumni juga, kenapa ke sini? Karena penasaran aja cina sama dulu mah gak ada yang kayak gini. Warung kantin yang kayak gini. Ya karena penasaran balik lagi gitu ke sekolah, flashback, inget-inget gitu. Banyak deh yang kayak gitu. Iya. Jadi emang boleh mau yang mau jajan ke sana boleh, tapi memang ada batasan Iya, gitu ya. ada batasan. Mungkin kalau untuk alumni masih bisa gitu. Cuman kalau untuk orang-orang yang bukan alumni atau siswa, orang tua siswa, mungkin kita bisa jalan pintasnya gitu. Mungkin bisa di delivery order, diantar ke rumah, atau bisa ketemuan lah di depan STM gitu. Oke. Jadi adanya konten juga selain mengenalkan masakan-masakan AA gitu betul. kan, meningkatkan juga kan ini nama baik dari sekolah SMKN 2 Kota Tasikmalaya. Ya kebetulan kan sekolah kita bebas dari sampah. Oh gitu. Kita pakai kemasan-kemasan yang tidak nyampah. Itu pakai gelas yang bisa dipakai berulang kali gitu, bisa gelas-gelas yang bisa dipakai kembali. Kita tidak pakai kemasan plastik yang satu kali pakai jadi sampah, tidak gitu. Kebetulan itulah sisi baiknya mungkin, sisi terbaik dari kantin SMK Negeri 2. Terus di makanan mungkin kita jual produk-produk yang sehat, makanan-makanan yang komposisinya dari bahan-bahan pilihan gitu. Tidak segala macam bahan-bahan bisa gitu diolah buat kita. Kita juga harus memikirkan efeknya gitu buat anak-anak yang suka jajan ke kantin gitu mungkin. Siap. Lanjut lagi kita baca ya ini baru nih rekomendasi baru ya. Katanya gini dari dulunya itu kan di SMK 2 ya, di SMK 2 Kota Tasik. Nah sekarang malah sukses nih usaha kembali lagi maksudnya di kantin SMK 2 gitu kan. Sambil terus menginspirasi dengan konten-konten yang buat gitu ya. Nah melihat perjalanan Adoni itu katanya apa sih arti apa nih? Apa sih arti SMKN 2 buat hidup Adoni? Aduh berat banget nih. Berat. Apa ya? Gitu katanya apa sih arti SMKN 2 buat hidup Adoni? Wah, mana nih rekomendasi ya dari Neng siapa tadi nih? Neng Fani, ya Neng Fani. Ya mungkin buat saya SMK Negeri 2 Tasikmalaya itu segalanya. Selain tempat saya mencari uang, saya juga dididik, dibesarkan di SMK Negeri 2, mempunyai mental bisa seperti ini mungkin karena SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Selain itu bonus mungkin saya dapat jodoh di SMK Negeri 2 gitu. Itu hal yang paling besar. Mungkin kalau saya tidak sekolah di sini, saya tidak mempunyai jodoh yang sekarang ini yang menjadi wasilah saya bisa bersinambung lagi ke SMK Negeri 2 Tasikmalaya gitu. Bahkan saya juga mempunyai tim kantin, alumni, semuanya alumni mungkin. Alumni STM, SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Kecuali satu mungkin adik saya lulusan pondok gitu. Semua karyawan saya mencari dari lulusan SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Karena saya tahulah orang-orang yang berada di SMK Negeri 2 Tasikmalaya itu orang-orang berkualitas. Jadi emang saling aja ya. Iya. Keren, mantap. Terus tadi keren banget lah dari awal dari bayi gitu bayi kan dari bayi sih dari kecil ya dari kecil udah di dunia otomotif ya keluarga gitu kan langsung ke kuliner itu sendiri eksperimen sendiri dan alhamdulillah sekarang menetap di sana gitu ya ayah itu emang agak sulit banget gitu ya dan sekarang boleh dikasih tahu kepada para pemirsa dan khususnya anak-anak muda gitu ya motivasi lah, berikan motivasi sedikit saling mengingatkan saja kepada anak-anak muda, mungkin khususnya ke anak-anak di SMKN 2 Kota Tasikmalaya. Silakan. Siap. Mungkin buat teman-teman remaja-remaja yang tahun sekarang lulus ataupun yang sudah lama mencari ide inspirasi, tetaplah menjadi orang-orang yang hebat. Diri Anda adalah seorang petarung mungkin. Jangan magar.
bangunlah, gapailah cita-citamu. Usahakan doamu, doakan usahamu mungkin. Tidak ada ruang untuk anak-anak muda yang malas untuk menjadi seorang yang sukses mungkin. Nah, untuk anak-anak muda sekarang kuranginlah mungkin nongkrong-nongkrong, bukan tidak baik sih. Mungkin lebih baik persiapkan diri kita, upgrade skill kita sehingga kita siap menjadi orang-orang yang berkualitas mungkin gitu. Mantap, keren. Tepuk tangannya dong buat Adoni. Iya, siap, keren ya. Jadi bagi anak-anak muda, tadi Adoni juga udah banyak spill lah gitu ya. Keren banget, kita tidak boleh gengsi ya. Ya, itu betul, sih betul. yang sulit sekarang, Sulit. gengsi. Kebanyakan anak-anak sekarang kan banyak gengsi, malu apa itu. Itu Pengen langsung hal lah. yang negatif. Gitu ya, jadi kita tidak boleh gengsi, ayo mulai satu langkah walaupun kecil ya, Iya. ya. Gitu. Juga dimulai dari tempat Hal-hal belajar. kecil. Ya, hal kecil tuh di tempat belajar bisa alhamdulillah sekarang menghidupi keluarga AA dan juga Alhamdulillah. ada tim-timnya. Iya. Keren banget, mudah-mudahan kedepannya lebih Amin, amin. mempunyai cabang yang banyak ya, Amin, ya. amin. Dan juga merekrut banyak teman-teman yang membutuhkan Iya, gitu ya. amin. Keren. Juga tentunya bagi SMK N2 Kota Tasikmalaya semoga menjadi sekolah yang bisa menghasilkan menghasilkan anak-anak yang bermanfaat tentunya bagi sekitar gitu ya. Ini udah mantap, sudah habis ya waktunya ya. Sekali lagi makasih Iya, ya sudah sama-sama, hadir di Teteh. Radar TV, Iya. sudah menceritakan langkah-langkah A dari awal sampai saat ini. Iya. Tentunya semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya Ayah. Amin. Oke, dan juga terima kasih bagi pemirsa yang sudah menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program ini dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia, Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Jurusannya itu di otomotif ya? Iya betul. Mengkol ya ke bidang kuliner. Tapi sebelum kita jauh, boleh Adoni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Teteh baik. Oke, sapa dulu nih pemirsa Radar TV yang Ya. ada di rumah, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Adoni. Kebetulan saya juga lulusan dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya jurusan otomotif 2016. Kenapa sih Cenah dipanggil A?
berhubung saya mungkin anak pertama dari 3 saudara, terus adik-adik saya panggil A, dan juga ayah, ibu juga panggil A di keluarga, ya sampai sekarang akhirnya A gitu. Ya mungkin. Jadi semuanya bilang iya. Doni. Kebetulan saya juga lulusan otomotif 2006. Ya. Oke. Di belakang layar kita juga ini siswa-siswi yang lagi PKL dari SMK 2 Iya, ya. kebetulan ya. Nggak tahu nih pertanyaannya juga rekomendasi mungkin ya dari ini anak-anak lucu-lucu dari SMK 2 Kota Tasikmalaya ya. Boleh kita langsung aja ya? Iya, boleh. Nah, oke. Nah, pemirsa, jadi Adoni ini selain awalnya dari otomotif, kemudian ke bidang kuliner, sekarang juga menggelut di konten kreator ya. Betul ya? Kecil-kecilan mungkin. Oke, siap. Ini rekomendasi ya. Bolehlah kita langsung ke pertanyaannya nih Adoni. Tapi sebelum kita ke sana, Adoni boleh cerita dulu sedikit nih. Dulu ketika waktu masih sekolah di SMKN 2 Kota Tasikmalaya, itu Adoni gimana nih? Tipe siswa yang katanya nih pertanyaannya nih ya. Tipe siswa yang kayak gimana sih? Yang suka rajin di kelas atau suka nongkrong aja di kantin katanya. Gimana tuh? Iya. Mungkin dulu pas Adoni sekolah, teman-teman juga di jurusan laki-laki semua. Setiap kegiatan pasti bergerombol gitu. Ya, mungkin Adoni salah satu siswa yang aktif di organisasi terutama, terus interaktif lah sama teman-teman lintas jurusan gitu. Banyak literasi mungkin antar organisasi, antar jurusan, juga teman-teman sekelas terutama. Kan macam-macam tuh teman-teman sekelas, ada yang ngajak yang hobinya olahraga, ya ikut aja gitu teteh. Ada yang hobinya belajar, kutu buku lah, ya deketin aja gitu. Berteman dengan siapapun lah, gitu mungkin. Oke. Ini teman-teman tipe ya gimana nih? Kayaknya kelihatan nongkrong di kantin gak sih? Enggak ya, tadi Adoni berarti pertama suka ikut bersama siapa aja ya? Betul. Organisasi juga aktif. Organisasi aktif. Ya, mantap. Betulan. Jadi bukan tipe yang ajak nongkrong aja yuk. Gas kan? Nongkrong. Gitu. Oke, siap-siap. Kalau tempat favorit Adoni dulu di mana? Pas masih sekolah? Sekolah di SMK 2 Kota Tasikmalaya. Kebetulan di mana? Kalau tempat-tempat favorit dulu suka di masjid. Wih, mantap ya. Karena panutan. Karena selain adem, juga kan dulu ikut organisasi IRMA. Oh iya. Yang sekarang dulu mah IREMA, Ikatan Remaja Masjid. Selain di masjid juga di bengkel. Bengkel praktek sampai malam dulu. Kalau sampai malam. Karena kan bebas gitu dulu, asalkan izin pada satpam, guru-guru terutama. Iya. Kebetulan juga dulu guru-guru support gitu teh sama anak-anak yang rajin, yang suka kreatif di bengkel mungkin. Karena kan selain bongkar-bongkar kendaraan juga materi gitu di pelajaran. Terus ngulik ya. Kalau STM kulturnya kan olahraga gitu. Setiap ada jam kosong, mungkin tidak ada guru, lapangan kosong, gas main olahraga futsal apalah itu gitu. Oke, ya. Selain fokus belajar, bisa juga mengembangkan hobi masing-masing ya. Betul. Oke, bisa diceritakan juga kepada para pemirsa ya, Dani, yang mungkin saat ini bingung nih mau sekolah di mana, walaupun sekarang sudah ditutup ya tapi mungkin di tahun yang akan datang ya. Pasti. Memori yang membekas di benak AA gitu kan. Jadi nanti para pemirsa juga, ternyata seru juga ya, selain menambah prestasi, kita juga bisa mengembangkan ABCD gitu. Gimana tuh memori yang membekas di benak AA? Ya kalau yang tidak bisa dilupakan, betul sih, sekolahnya 3 tahun, gagal move on-nya seumur hidup. Gitu. asli betul. Senyum tuh. Gimana? Solidaritas, terus kualitas siswa yang ada di sekolah. Oke.
Terus tentang materi pelajaran tidak tertinggal gitu. Kita kan improvisasi, terutama di dunia otomotif kan pasti ada improvement gitu. Nah, SMK Negeri 2 itu tidak ketinggalan gitu teh. Jadi selalu mengikuti zaman gitu. Misal ada hal baru nih di dunia otomotif, langsung mencari apa itu. Pokoknya luar biasa lah sekolah di SMK Negeri 2 Tasikmalaya gitu. Okay. Terutama teman-teman yang kesolidaritasannya itu tidak bisa diragukan lagi gitu. Mantap. Pokoknya kita masuk bersama, keluar bersama, sukses bersama. Wih, mantap. Oke, sekarang teman-teman udah pada di mana ya? Keluar 2016 ya. Macam-macam lah mungkin. Udah ada yang sukses di tambang batu bara. Wah, keren banget tuh. Udah ada yang menjadi owner pakaian. Terus ada juga yang sukses di manufaktur, yang merantau di Jepang, di negeri orang itu banyak sampai sekarang. Terus udah yang menjadi staf-staf di manufaktur banyak. Itulah, mantap sekali. Jadi memang tidak hanya bekerja saja, tapi menjadi owner, pemilik ABCD, di luar negeri juga ada gitu ya. SMK 2 deh. SMKN 2 Kota Tasikmalaya betul. Ya, mantap. Karena kan kalau di SMK Negeri 2 itu kita dipersiapkan untuk menjadi petarung deh. Berani mengambil resiko. Pokoknya setelah keluar sekolah, kita dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi manusia yang tidak patuh, tidak kepada keadaan. Tidak tunduk kepada keadaan. Betul, tumbang ABCD ya. Tidak mudah menyerah gitu sama keadaan. Betul, karena emang sudah digali, sudah diasah. Betul. Waktu sekolah, berani mengambil resiko gitu. Keren, mantap. Boleh ajakannya, nih di segmen pertama boleh ajakannya buat bergabung di SMKN 2 Kota Tasikmalaya, silakan. Ya mungkin buat adik-adik yang mau sekolah, bingung harus kemana, Adoni rekomendasiin gitu buat daftar aja ke SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Ya sekolah terbaik mungkin yang ada di Priangan Timur, bahkan di Indonesia mungkin. Amin ya. Seru, banyak ilmu, banyak teman-teman, juga banyak kreativitas di dalam sekolah. Iya, saling mendukung tadi ya teman, gurunya. Oke ya. Oke, siap. Terus pernah gak sih kepikiran, kan udah lulus di SMK, balik lagi. Pernah gak sih kepikiran, sekarang kan balik lagi ke SMK 2 deh? Sering asli, sering kepikiran terus. Sekolahnya 3 tahun kan, gamonnya itu seumur hidup lah mungkin. Tidak bisa dilupakan, setiap lihat lokasi dulu, kumpul sama teman-teman, plus langsung keinget gitu. Dulu tempat kita nongkrong nih di sini gitu. Pasti itu. Gagal move on ya, sekarang ke sana tiap hari ya. Alhamdulillah lah. Oke, siap, mantap. Kita akan lanjut lagi ya. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Masih bersama Adoni. Oke pemirsa, tadi seru banget di segmen pertama kita sudah mengenal Adoni ya. Dari zaman SMA. SMK ya, maaf. Dari SMK, bagaimana beliau suka mengembangkan bakat-bakatnya, hobi-hobinya gitu kan, suka main bersama teman ABCD gitu ya. Dan juga memanfaatkan fasilitas yang ada di SMKN 2 Kota Tasikmalaya. Nah pemirsa yang kepo penasaran ya, kita masuk ke segmen di mana Adoni ini suka heboh di kantin ya.
bagi Anda yang penasaran ya pemirsa, boleh silakan kami hadirkan tayangan cuplikan video untuk Anda berikut ini ya, di mana ada nih keseruannya ya Ya, di kantin di bersama anak-anak siswa-siswi di SMKN 2 Kota Tasikmalaya. Yang awal mulanya tadi suka nongkrong gitu ya, Iya. belajar Iya. organisasi dan sekarang bisa balik lagi ke sekolah SMK 2 dengan mempunyai bakat di bidang kuliner. Awalnya otomotif. Iya. Bisa dilihat ya pemirsa di layar kaca Anda tentunya keseruan dan juga aktivitas Adoni ketika di kantin SMKN 2 Kota Tasikmalaya ya Ayah. Mantap dari 2000 kapan sih ya? 21. 2021 Iya, ya. Mantap sekali. 2021 sampai sekarang 2026 mantap. Aduh, yang asalnya dari otomotif ya pemirsa. Otomotif belok ke kuliner. Itu hal yang tidak mudah ya. Tidak mudah pasti. Tidak mudah ya tentunya. Banyak perjuangan. Betul. Biasanya kebanyakan perempuan sih yang maksudnya kuliner kan ya kebanyakan perempuan. Asli. Tapi ini sudah mencoba, keren banget, mantap ya. Gimana ini? Agak delay ya? Setiap jam istirahat, stan Adoni selalu dipadati siswa. Berbagai menu favorit disajikan dengan pelayanan yang cepat dan ramah, sehingga menjadi pilihan banyak pelanggan. Tak hanya fokus berjualan, Adoni juga aktif membuat konten di media sosial. Aktivitas sehari-hari di kantin dikemas menjadi video yang menarik dan menghibur, sehingga mampu menjangkau lebih banyak orang. Perjalanan ini membuktikan bahwa kerja keras, kreativitas, dan keberanian untuk memulai dapat membuka banyak peluang. Dari sekolah, lahir inspirasi. Dari kantin, tercipta kesuksesan. Tapi boga 50.000 nya ya, boga 50.000. Tapi bingung yang jajan naon gitunya. Oh, di kantin ieu teh nya apa teh kantin SMK Negeri 2 Tasikmalaya anu terhedon terajib nya. Aya kantin anu ngaranna teh kantin Adoni. Urang tempo Adoni tersayang. Adoni tersayang, urang tempo. Alas ya geuning bener tempo loba tuh barudak jajan ka dieu. Mana ieu lain Adoni teh? Itu merenya atuh geura tuh araranesnya tulisan lagi tempo geura warning cenah punten geura punten cenah tuh Ultraman ge jajan baso piraku kamu henteu jajan baso sia we sia mun henteu cenah atuh geura loba sagala ayanya tempo geura. Perjalanan Adoni menjadi bukti bahwa semangat, kreativitas, dan konsistensi dapat mengubah peluang kecil menjadi sebuah kesuksesan. Dari lingkungan sekolah, lahir inspirasi. Dari sebuah kantin, tumbuh mimpi yang terus berkembang. Semua ready, jajan aja langsung ke sini. Rapat, gaskeun. Insya Allah Mira ngeunah tur genah. Jadi teu kenging hilap hayu urang jajan ka kantin Adoni. Hatur nuhun sadayana baraya. Wassalam. Menu andalannya luar biasa ya. Hits. Ini cocok banget dengan anak-anak Gen Z. Ada apa aja sih itu menu-menu yang ada di kantin Adoni? Barusan lihat itunya kantin Adoni ya. Ya kalau menu paling variatif, teteh. Yang paling best seller apa yang paling dicari sih untuk gen-gen sekarang cukup membingungkan deh. Karena kan setiap tahun pergantian siswa berbeda-beda selera gitu. Kalau sekarang sih yang paling ramai gitu permian kan. Permi, kopi terutama. Perkopian. Ya kan dulu kalau kopi kan identik dengan siswa laki-laki. Ya. Kalau zaman sekarang sih cenderung ke semua gen gitu. Banyak. Betul. Kenapa sih? Mungkin karena apa? Kebanyakan kan sekarang di Tasik banyak kafe mungkin. Anak-anak suka nongkrong, suka ngopi. Ya mungkin juga ngaruh ke sekolah gitu. Gak tahu apa, suka ngantuk, apalah alasannya. Tapi yang paling ramai itu sekarang apa? Perkopian. Udah kopi kan mie. Cenderung kalau goreng-gorengan sih ya standar-standar aja kan. Kalau dulu kita kalau ke kantin pasti yang dikejar apa? Gorengan. Sama apa? SS yang apa?
kemasan iya, yang iya, itu. kemasan, iya, es cekek. Tapi sekarang kalau lihat tahun-tahun kemarin sama sekarang, yang paling dicari itu ya itu kopi, terutama masih dari pagi sampai ke pulang sekolah pasti yang kopi itu banyak. Nggak asam lambung. Mantap, mantap. Nggak tahu alasannya apa, ngantuk apa gimana sih? Terutama kan kalau dulu laki-laki, sekarang semua gen itu yang Oke. suka kopi lah mungkin anak-anak Bestseller sekarang tuh. bestseller. Kopi sama mie. Mie, Oke. terutama maca, karena lagi booming sekarang. Oke. Wow, mantap tuh. Selain itu apa lagi, Kak? Kalau yang lain sih paling kalau ganjel makan siang, bakso, terus apa lagi ya? Banyak sih. Kita kan menyediakan makanan-makanan khas daerah gitu, cuangki, bakso aci. Oh, oke. Kita promosi secara nama gitu, cuangki Bandung, bakso aci Garut kan. Yang penting mereka bisa tertarik gitu. Kalau menu gitu bervariatif sih. Untuk menu kita gonta-ganti. Misal kalau bulan ini sudah bosan nih anak-anak, kita improve lagi, cari menu yang baru, cari resep yang baru. Apa sih yang anak-anak suka gitu. Tapi yang tidak tertelan bumi itu permian dan kopi. Terus. Iya, masih Kayaknya emang eksis itu gitu, masih sepanjang terus masa eksis. itu. Asli. Betul. Peremian. Tapi ini besti-besti suka makan, iya betul, mie. Selain itu apa? Selain itu apa? Cigor. Ya, Cigor menu ada baru. juga cigor. Ada. Terus apa lagi, Bes? Apa lagi? Batagor, cigor ya. Udah mulai bosan mungkin di stop dulu, ganti menu baru. Ya, rotasi aja gitu teh. Mungkin kalau menu. Gimana rasanya, Mantul? Mantap. Mantap. Ini pecinta yang suka jajan di kantin Langganan ya. semua. Terima kasih sudah menjadi langganan. Wih. Diskon. Oke. Iya, pemirsa, jadi di belakang layar ini ada pecinta-pecinta makanan kuliner dari Ya. Kantin Adoni. Pelanggan setia. Pelanggan setia. Siap, mantap. Itu kepo banget nih, kan dari otomotif ya. Bisa bergelut ke bidang Dunia kuliner. Itu gimana, eksperimen sendiri atau memang sang istri gitu dari gitu ya. Dari apa namanya? Dari dunia kuliner juga gitu kan, atau gimana nih? Ya kebetulan mungkin saya dari kecil teh, dari balita mungkin Apa suka tuh? diajak sama ayah. Kan kebetulan ayah saya bekerja di satu bengkel otomotif dulu. Iya. Dari kecil suka diajak, terus diajari apa itu tentang otomotif, bongkar-bongkar, apalah itu kan macam-macam gitu. Iya. Mulai dunia permobilan, motor gitu. Mungkin saat ini sudah ada di titik jenuh. Aduh, udah lama di bidang ini. Ya, ingin mencoba hal baru gitu. Apa yang cocok gitu. Dulu pernah tertarik sama dunia seni gitu, ngelukis, dijual lumayan lah dapat itu. Tapi kan itu bahan awet gitu teh. Ya, jadi Terus lama ya. akhirnya bikin menu, enak, dikasih sama keluarga, kamu cocok kalau jadi jualan ini. Dari situ mulai terbuka mungkin ide. Oh iya. Terus lulus sekolah juga saya dulu kerja di manufaktur otomotif, dunia otomotif. Iya. Terus kerja juga di dealer, bagian maintenance, bagian servis mobil. Mungkin berjalan hari gitu sudah berada titik jenuh. Akhirnya mencoba lah buka dunia kuliner. Iya. Awalnya kecil-kecilan mungkin main online marketplace gitu. Banyak peminatnya. Itu setelah beberapa tahun dulu pas COVID mungkin. Pas COVID Berhenti. klik semua. Armada kan dulu saya kirim-kirim keluar kota menggunakan armada bus gitu. Akhirnya tidak ada yang beroperasi, stop. Sekolah libur dulu kan. Betul. Terus kebetulan istri nggak ada basic juga. Istri kebetulan lulusan elektro, SMK elektro. Kuliah mungkin pendidikan. Oke. Bahkan istri juga kalau dibandingin, mungkin bukan perbandingan sih.
saya dengan istri mungkin kalau masak di rumah sama saya gitu. Oke. Mungkin itulah passion saya gitu teh di dunia kuliner, di dunia makanan. Selain dunia makanan itu luas, juga cepet gitu teh. Iya, betul. Cepet improvisasinya, cepet ada hal-hal barunya, cepet habisnya gitu. Betul. Mungkin ya akhirnya saya memutuskan untuk bergelut lah di dunia kuliner gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dari 2019 mulai awal sekarang 2026 merintis, sekarang sudah di tahun 2026 mungkin alhamdulillah masih bertahan. Good. Mantap. Jadi memang di eksperimen sendiri ya, dicoba-coba ke keluarga terdekat awal-awal dan mendapatkan jempol. Oke, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat.